Annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Agustinus Santiono dalam video tutorial kita yang kedua tentang materi paket program niaga. Jadi mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini agar kedepannya saya dapat mengupload konten yang lainnya selain konten pembelajaran. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas materi Microsoft Word tentang mail and merge, dan kemudian kita kombinasikan penggunaannya dengan file dari Microsoft Excel. Dengan mempelajari materi ini, harapannya adalah teman-teman mengetahui cara cepat dan rapi ketika perlu mencetak surat beserta amplopnya untuk banyak orang. Jadi Microsoft Word sudah menyediakan fitur envelopes yang dapat ditemukan di tab mailings. Fitur envelopes di sini itu kita dapat mencetak kop atau alamat dengan ukuran amplop yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan mempelajari cara mencetak tulisan atau nama langsung ke kertas label. Selama ini mungkin kita ketika harus menulis nama di label itu harus tulis manual. Jadi Microsoft Word sudah menyediakan fitur untuk kita dapat mencetak label secara rapi. Dan materi kita yang terakhir hari ini adalah proses pembuatan satu buah dokumen atau surat, yang menjadi fokus utamanya bukan surat atau dokumennya, tapi kita akan mencoba menyisipkan beberapa field seperti nama atau alamat ke dalam surat atau dokumen tersebut, sehingga itu dapat muncul secara otomatis. Jadi kalau teman-teman misalnya perlu bikin surat pemberitahuan yang ditujukan kepada 100 orang dan teman-teman sudah ada daftar namanya, itu kita bisa inputkan daftar namanya ke Microsoft Excel. Kemudian kita dapat mengkombinasikan file Excel tadi dengan dokumen yang sudah kita sediakan atau surat yang sudah kita sediakan. Mohon disimak sampai selesai video tutorial ini meskipun agak membosankan. Let's check it out. Jadi kita mulai saja dengan membuat nama dan alamat pada amplop surat dengan fitur envelopes. Fitur ini memungkinkan kita untuk menuliskan nama pengirim dan penerima dengan format yang baku. Kita dapat menemukan fitur tersebut di pojok kiri pada tab mailings di sini. Pada saat kita tekan envelopes, yaitu tombol yang ini, akan muncul jendela kecil untuk kita mengisi nama dan alamat untuk pengirim dan penerima. Penerima di dua kolom ini, dan di bagian bawah ada previewnya. Sebagai contoh, di sini ada satu buah gambar. Jadi pekerjaan pertama kita adalah menuliskan nama penerima dan pengirim secara otomatis, yaitu menggunakan fitur envelopes tadi yang sudah disediakan di sini. Kemudian untuk kita mengatur tulisan, jenis tulisan, ukuran font, kemudian jarak antar tulisan, baik itu dari jarak penerima dan pengirimnya, itu dapat diatur di tombol option sini. Kita dapat menentukan ukuran amplopnya disesuaikan dengan amplop yang kita miliki. Jadi ada yang dalam satuan milimeter dan satuan inci. Sebagai contoh misalnya kita pilih yang size 10 saja. Kemudian delivery address kita pakai fontnya Times New Roman. Ukurannya 14. Untuk membedakan alamat pengirim dan penerima, kita boldkan saja. Kemudian ini sama juga, kita ganti dengan Times New Roman, fontnya 14. Oke. Untuk ukuran margin kedua nama ini kita abaikan saja. Kemudian kita coba di delivery address-nya kita masukkan misalnya toko buah ABC, Jalan Hasanuddin nomor 18.
Nah, di return address-nya misalnya toko bunga Serba Wangi, Jalan Merdeka Barat, nomor 13. Seperti ini. Kalau sudah diisi di kedua fieldnya, tinggal kita tambahkan ke dokumen. Klik add to document. Jadi nanti dia akan muncul message box seperti ini. Apakah kita akan menyimpannya atau tidak? As default return address sebagai pengaturan dasarnya. Kalau saya lebih memilih no saja. Nah, jadi dia akan langsung menciptakan satu buah format amplop sesuai dengan ukuran yang tadi kita pilih, size 10. Jadi di sini sudah tercantum alamat pengirim dan alamat penerima. Jadi si toko buah ABC ini alamat penerima. Sebenarnya apapun yang diisikan itu terserah teman-teman, mungkin mau dengan nama lengkap atau kepada yang terhormat, nama siapa, kemudian alamat, itu bebas. Yang pastinya untuk format envelope di sini dia menyediakan format baku untuk kita bisa langsung gunakan. Kalau sudah, kita lanjut ke materi kedua kita hari ini, yaitu tentang label. Label di sini dapat kita gunakan saat ingin mencetak nama atau teks dengan lebih rapi dan jumlah yang banyak. Dan bisa langsung kita cetak ke kertas label. Nah, tombolnya ini bersebelahan dengan tombol envelope tadi, yang ini. Karena kertas label yang kita beli di luar itu sangat beragam, maka kita dapat mengcustom sendiri, dapat menentukan sendiri ukuran kertas label yang kita beli dengan cara klik di tombol option di sini. Jadi pada saat teman-teman pilih label, dia akan muncul satu jendela kecil. Untuk menentukan ukuran labelnya, kita pilih option. Nah, di sini sebenarnya sudah ditentukan label-label yang biasanya digunakan. Tapi untuk lebih menyesuaikan dengan ukuran label yang kita miliki atau yang kita beli, kita pilih new label. Nah, di sini perlu sedikit lebih teliti ketika kita ingin menyesuaikan dengan ukuran label kita. Jadi kita harus ukur dulu jarak terluar dari labelnya kita dengan jarak antar label. Ini juga ditentukan karena biasanya setiap merek itu berbeda. Kemudian kita tentukan lebar dan tinggi dari label. Jadi tergantung besaran labelnya. Dan dalam satu lembar label itu kan biasanya terdiri dari beberapa potongan label, tergantung ukurannya. Ada yang 12, ada yang 16, dan seterusnya. Nah, kita coba ukuran labelnya itu yang setengah setengah A4 ya, atau kita pakai yang ukuran A4 saja. Nah, kita mulai dari mengatur marginnya. Di sini terpilih 0,2 cm. Kalau kita klik, dia akan berubah. Nah, top margin di sini adalah sisa kertas kuning biasanya yang jadi alas dari label itu lebarnya seberapa gede. Biasanya sih ada yang cuma 0,2 cm. Kemudian di side marginnya, berarti di bagian tepi-tepinya itu juga bisa kita set ukurannya. Kita tetapkan saja 0,2. Kemudian di sini ada vertical pitch sama horizontal pitch. Itu tertera di sini vertical, horizontal. Ini biasanya ukurannya bergantung pada ukuran label yang kita tentukan. Jadi misalnya kita tentukan lebar dari labelnya itu misalnya 7 cm. Nah, tingginya kita kecilkan jadi 4,5 cm misalnya. Jadi kayak label pada umumnya. Kemudian kita klik OK.
Nah, kalau dia muncul pesan seperti ini, itu biasanya ukuran labelnya atau jumlah labelnya melebihi kapasitas. Di sini kita bisa menentukan dalam satu lembar kertas itu ada berapa buah potongan label. Biasanya kan banyak. Nah, kita coba set menurun itu 3 baris, berarti ada 1, 2, 3. Menyamping itu kita set ada 4, jadi dia ke samping ada 4. Oh, tidak bisa, kita 3 saja, berarti ke bawahnya 4. Kemudian kita oke. Kalau sudah, ini bagian addressnya kita hapus saja. Kemudian kita pilih new document, maka labelnya akan di-create pada satu buah file baru. Nah, karena ini hanya contoh, jadi dia tidak presisi, tidak sesuai. Jadi ketika nanti teman-teman ingin memang mencetak label menggunakan fitur label ini, teman-teman benar-benar harus menghitung ukuran dari kertas label tersebut secara keseluruhan dan ukuran di masing-masing labelnya, termasuk jarak antar label sama di bagian tepian labelnya. Kalau sudah, itu kita tinggal isi secara manual. Misalnya Agustinus Santiono. Jadi misalnya kita pengen mencetak label untuk undangan misalnya. Biasanya itu kan untuk posisi nama itu di tengah. Nah, kita bisa mengaturnya di bagian layout. Jadi pada saat teman-teman blok itu akan muncul tab layout di atasnya. Kemudian teman-teman bisa pilih align center. Jadi dia akan berada tepat di tengah. Berbeda halnya kalau teman-teman ke home, kemudian align center yang di sini, maka dia hanya berada di tengah atas. Kalau di menu layout, centernya benar-benar di tengah, bukan di atas atau di bawah seperti itu. Tinggal teman-teman copy paste saja, pilih alignmentnya. Jadi ini adalah cara manualnya, dan cara cepatnya itu akan kita gunakan fitur yang namanya mail merge. Jadi dia sama-sama di tab mailing, kita akan menggunakan fungsi mail merge di sini. Jadi teman-teman bisa pilih mau bikin untuk surat, email, amplop, atau label, dan pilihan lainnya di bawahnya juga ada. Itu akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke materi utama kita hari ini, yaitu kita menyediakan satu buah file surat. Ini sudah saya sediakan sebelumnya, yang sudah lengkap, ada kop surat, ada isinya, jadi sudah lengkap. Nah, biasanya kalau kita memberikan surat untuk banyak orang, itu akan kesulitan kalau kita harus mengetik namanya satu persatu. Kalau cuma 5-10 orang mungkin hanya sebentar, tapi kalau kita harus memberikannya untuk banyak orang, selain butuh waktu juga butuh ketelitian. Nah, fitur mail and merge di sini membantu kita mengerjakannya dengan cepat dan rapi. Jadi saya coba hapus saja di bagian alamatnya dan nama tokonya. Di sini kita hapus juga. Kita ganti dengan Bapak garis miring Ibu. Jadi dibiarkan kosong. Nah, jadi penggunaan mail merge itu sebenarnya sangat sederhana. Selain kita menyediakan satu buah file surat seperti ini, kita harus menyediakan daftar nama yang sudah disimpan ke dalam tabel yang ada di Microsoft Excel. Jadi di sini saya menyediakan 3 buah kolom, 3 buah field. Jadi ini namanya field perusahaan, field nama, field alamat. Nah, dari 3 field ini itulah yang kita gunakan di surat penawaran di sini, surat pemesanannya. Kembali ke ini. Jadi untuk
bikin daftar nama yang digunakan di mail merge, saran saya adalah tetap sediakan satu baris pertama itu sebagai headernya, sebagai judul dari kolomnya. Seperti ini. Nah, baru di bawahnya kasih data yang kita gunakan nanti, nama perusahaan, nama orang, kemudian alamat. Kalau sudah, kita simpan dan usahakan menyimpan di satu folder yang sama supaya tidak kesulitan mencari pada saat digunakan nanti. Nah, kita kembali ke sini. Cara pertamanya adalah kita tetap ke tab mailings di sini. Cari yang namanya select recipient. Di sini ada 3 pilihan. Kita ketik sendiri daftarnya. Tapi untuk kali ini kita menggunakan daftar yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita cari. Cara cepatnya adalah teman-teman klik di bagian directory teman-teman, kemudian di copy, Ctrl C, kemudian teman-teman paste ke di sini, pastekan ke sini, enter. Jadi dia akan langsung ke foldernya kita, nggak perlu susah cari. Pilih file Excel tadi, saya beri nama daftar nama. Kalau sudah, kita klik open, akan muncul satu buah jendela kecil untuk mengkonfirmasi bahwa first row of data contains column header. Ini yang tadi kita kerjakan. Jadi baris pertama dari tabel itu kita jadikan header untuk kolom atau judul untuk dari kolom tersebut. Kalau iya, kita centang. Kalau kita tidak menyediakan judul kolom, ini hilangin aja centangnya. Kemudian kita OK. Jadi kita sudah menggunakan file tersebut, tapi kita belum memasukkannya. Cara memasukkannya adalah pilih insert merge field. Jadi dia berada dalam satu tab lagi. Nah, dari file yang tadi kita pilih, kolomnya itu langsung terbaca oleh Microsoft Word. Ada field perusahaan atau kolom perusahaan, ada field nama, field alamat. Kalau kita menggunakan ketiganya, ya kita tambahkan saja. Di bagian atas ini, kita kan pasti mengisinya dengan nama toko dan alamat. Nah, kita arahkan saja dulu kursornya ke sini. Pilih insert merge field, pilih yang perusahaan. Kemudian di bagian bawahnya adalah alamat perusahaan. Nah, bagian bawah sini baru kita up kepada bapak atau ibu siapa. Kasih spasi. Kita kasih spasi. Kemudian pilih field nama. Pada saat kita klik seperti ini, memang dia hanya menampilkan nama fieldnya saja. Untuk melihat apakah ini sudah berhasil atau tidak, itu kita klik preview result di sini. Kita klik preview result, maka kita akan menemukan data pertama kita, itu PT Pontang Panting, alamatnya jalan pertama, up kepada bapak atau ibu Mawar. Jadi dia langsung otomatis muncul. Nama kedua, ketiga, sampai data terakhir kita itu ada 15 data. Orang ke-15 adalah toko sembako dadakan, jalan ke-15, up bapak ibu Kiwi. Nah, kita cek di sini, benar atau tidak. Pada saat teman-teman sedang membuka file surat yang sudah dihubungkan dengan file Excel tadi, kemudian kita buka lagi file Excelnya, dia akan muncul pesan seperti ini. Cukup kita pilih read only saja, karena kita cuma pengen memeriksa. Data ke-15 itu adalah toko sembako dadakan, namanya itu Kiwi. Alamatnya adalah jalan ke-15. Kita cek ke surat pemesanan, toko sembako dadakan, jalan ke-15, up ibu Kiwi. Oh, siapa tahu ini terjadi kesalahan di tengah-tengah. Kita cek data ke-7. Itu swalayan serba lengkap. Data ke-7, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Suara lain serba lengkap, namanya terasi. Jalan ke 7. Jalan ke 7, Bapak Ibu terasi. Jadi ini akan sangat mempermudah sekali pekerjaan kita. Jadi misalnya kita sudah menambahkan field dan sudah melihat preview resultnya, tinggal kita finish merge-nya ketika kita ingin mencetaknya. Jadi kita harus finishkan dulu baru bisa kita cetak, ketimbang kita harus mengetik satu-satu bolak-balik ke daftar data kita di sini, balik ke sini, kemudian balik ke sini lagi, ketik manual. Itu akan membuang waktu dan terkadang harus lebih teliti. Nah, fitur mail merge di sini akan mempermudah dan lebih akurat dalam membantu pekerjaannya kita. Seperti itu. Kemudian, karena kita sudah mengetahui cara penggunaan mail merge, kita bisa menerapkannya pada label tadi. Kita pilih dari Start Mail Merge, pilih Labels. Jadi sama kayak prosedur tadi. Nah, di half letter di sini itu adalah label yang tadi sudah kita bikin sesuai dengan ukuran tinggi dan lebarnya 4,5 cm kali 7. Kita oke kan, dia akan tanya oke kan saja. Kemudian kita pilih use existing list, daftar nama, open, oke. Nah, ketika kita memilih start mail merge dengan pilih label di sini dan menyediakan label kosong yang baru, dia akan langsung menyediakan field next record. Jadi kita hanya perlu menambahkan nama, alamat, dan perusahaan. Jadi hanya akan sedikit lebih menyingkatkan waktu yang kita gunakan. Seperti ini. Paling kita rapikan saja. Seperti ini. Apakah bisa di blok? Oke, bisa di blok. Kita coba ke mailings, insert merge field, perusahaan, nama, alamat, enter ke bawah, enter ke bawah. Kita coba copy paste saja. Kalau sudah, kita preview. 3 kali 4 berarti ada 12. Berarti ini ada data ke-12. PT Segar Berseri. PT Segar Berseri. Jadi ini untuk materi kita hari ini itu ada 3. Yang pertama tadi adalah amplop. Kemudian yang kedua pembuatan label dulu. Label yang kita buat tadi formatnya, kemudian masuk ke mail merge. Jadi kita menambahkan beberapa field ke surat yang sudah kita sediakan beserta daftar namanya, daftar datanya. Kemudian kita memanfaatkan fitur mail merge dengan label. Demikian tutorial kita kali ini. Silakan teman-teman pelajari terkait video tutorial kali ini. Jika kurang paham, silakan ditonton ulang lagi. Untuk informasi tugas, dapat teman-teman cek di Google Classroom. Jadi sekian sampai di sini. Sampai jumpa lagi.